Ini cincinnya aja tidak. Kenapa jengkel sama saya? Kenapa? Jahat. Ini kamu yang bikin ibunya benci sama suaminya ya? Ya? Iya. Iya. Nah, apa ini wujudnya? Ular. Saya mau habisin keluarganya si Mas Sama. Ya si Mas Sama keluarganya mati. Dia udah bikin sakit hati saya. Loh, kok bisa bikin sakit tuh kenapa coba cerita? Bikin mak gua mati. Gara-gara si Mas Sama. Kesabaran seseorang tidak diukur dari kekuatannya, tetapi dari bagaimana ia tetap berdiri meskipun ia jatuh berkali-kali. Karena hanya dari dalam hati kita saja yang bisa mengatur segalanya dari semua jenis emosi tersebut. Dan nyatanya semua isi hati itu terkunci rapat hanya di dalam batin kita. Dan di rahasia batin bersama dengan Ustadz Danu, semua akan terungkap. Sama halnya buat Anda semua yang ingin menjadi pasien di acara Rahasia Batin, langsung saja menghubungi nomor di bawah ini. Dan sekarang kita bertemu dengan pasien pertama kita yang bernama Ibu Mas Samah. Sudah lama sekali ia kerap kesakitan di dadanya dan bahkan sering kesurupan kuntilanak dan juga genderuwo. Apakah ini perilaku orang lain yang mengirimkan sihir? Langsung saja kita bertemu dengan pasien pertama kita. Mas Samah, 45 tahun, Cikarang. Korban guna-guna orang terdekat. Assalamualaikum Bu Mas Samah, betul ya? Asalnya dari Cikarang. Ya, ini ya pendampingnya siapa namanya? Saya Ibu Indra. Ibu Indra, saudara? Iya. Ini jadi kalau aku kan baru taunya hanya di permukaan. Katanya dadanya sering sakit ya. Terus apalagi, maaf, bagian tubuhnya yang sering sakit? Kepala. Kepalanya pusing gitu. Pinggang. Kepalanya rasanya gimana? Apa Kayak- dibentur atau dipukulin atau apa? Pokoknya kayak dekot-dekot gitu, kayak ditusuk-tusuk. Kayak ditusuk-tusuk. Iya, Kalau kan? sakitnya itu skalanya 0 sampai 10 berapa? Iya, ya, pokoknya sakit. Sangat sakit. Ke sini, sampai ke mata. Sampai ke mata. Mata jadi merah juga. Iya. Kalau yang di punggung lagi kambuh bagaimana? Ya, kalau lagi kambuh sakit. Sakit. Ya, Kayak panas. Ditusuk-tusuk juga. Kalau Dari dada, kelamaan ya, kesel, langsung ini kesurupan gitu. Kalau lagi kesel, Kesurupan. langsung kesurupan. Iya. Ini aku dengar seperti langsung bermanifestasi jadi apa? Kuntilanak gitu ya? Genderuwo ya? Nih, sebelum Ibu kerasukan, saya yakin Anda lagi nggak kesel sekarang Ibu ya. Boleh tahu ini sejak kapan sakitnya? Udah berapa lama? Udah hampir 1 tahun. Jadi pertama kali waktu mau ngelahirin anak si kembar, Iya, 2 hari. 2 hari mau melahirkan. 2 hari mau melahirkan, kerasukan ronggeng, nyironggeng. Kerasukan nyironggeng itu adalah kerasukan pertama seumur hidup. Apa yang bikin sering kesel? Kan anak udah berapa sekarang? 4. 4, berarti kembar 2, anak 1 dan 2 ya. Suami baik hubungan? Sekarang suaminya jarang pulang. Jarang pulang. Terus kalau misalkan suami pulang, lebih happy atau lebih kesel? Saya kemarin pernah ngobatin anak saya. Ngobatin anak Ibu. Tapi anak saya kesandingan juga. Jadi ikutan sakit. Katanya ada taruhan orang di depan rumah yang bikin saya hancur, usaha saya hancur, suami pun dagang hancur. Saya izin tanya sesuatu yang pribadi, boleh? Boleh ya. Kalau dari hati Ibu paling dalam, suami itu jarang pulang memang nggak nyaman atau karena ada yang lain? Dia sekarang ini dia nggak jarang pulang. Biasanya nggak kayak gitu. Biasanya nggak kayak gini. Semenjak katanya ada kiriman tuh orang, kiriman dah. Kiriman gitu ya? Iya. Mau ngancurin rumah tangga saya biar bercerai gitu. Biar bercerai. Iya.
Kalau belum ada yang meninggal, belum puas. Coba kita tanya sekarang yang Pak Ustadz analisa bagaimana ini Pak Ustadz? Kalau saya amati memang ini gabung semua ini Mas. Jadi ada ilmu di dalam tubuhnya ibu, insya Allah ada sihir, ada pengobatan, ada stres. Malah stresnya dulu yang harus diselesaikan. Jadi kayak umpamanya keinginan ibu itu suami ada di rumah umpamanya. Tapi karena keadaan kan nggak bisa. Jadi harus dimaklumi seperti itu. Itu harus difahami dulu. Karena kalau itu nggak difahami, makhluk-makhluk yang ada dalam tubuh itu ya agak susah keluar. Agak susah ya saya bilang Mas ya. Karena terkunci dengan pokoknya keinginan saya, suami saya itu begini gitu aja. Berarti kalau Pak Ustadz lihat sihirnya ini masih ecek-ecek ya Pak Ustadz ya? Nggak terlalu tinggi, cuma ibu ini punya, ada ilmunya. Dari orang tua sebelum ibu, dari kakek atau dari buyutnya ibu, itu bisa yang masuk. Makanya pada saat ibu terkena sihir, itu gampang sekali untuk bereaksi setelah. Ini dukunnya nggak ada sih Mas. Ini hanya jin-jinnya aja insya Allah ya, jadi dukunnya nggak ada. Ini jin-jinnya aja di dapur. Kenapa jengkel sama saya? Kenapa? Jahat. Ini kamu yang bikin ibunya benci sama suaminya ya? Ya? Iya. Iya. Nah, apa ini wujudnya? Ular. Saya mau habisin keluarganya si Mas Sama. Ya si Mas Sama keluarganya mati. Dia udah bikin sakit hati saya. Loh, kok bisa bikin sakit tuh kenapa? Coba cerita. Bikin mak gua mati. Gara-gara si Mas Sama. Gua dendam sama si Mas Sama. Maju sini. Mau apa? Loh, kan saya suruh maju kok masih tanya mau apa. Saya suruh maju sini. Nah, udah saya mau lihat beneran nih. Kamu benci sama Bu Masama. Kenapa? Katanya makmu mati. Emang diapain sama Bu Masama? Si Mas Sama pernah bilang, Nah, mak gua udah tua. Lah kan, Jangan ikut campur urusan gua. Mendingan lu sholat, ngaji, udah tua. Pikirin mati. Gua bilang gitu, si Mas Sama ngomongnya. oh gitu. Jadi kamu jengkel gitu. Jadi kamu nggak terima ibu kamu dinasehatin Mbak Masama? Enggak. Kamu orang dekat berarti ya? Tinggalnya nggak jauh-jauh ya? Berapa kali kamu ke dukunnya? 3 tuh. 3 kali. Awalnya Bu Masama, lalu suaminya kamu serang, terus anaknya. Ya udah sekarang saatnya kamu ya, yang dihabisin Pak Ustadz ya. Loh, nggak mau. Kayak mana? Saya yang mau habisin kamu. Kamu jangan ikut campur urusan saya. Mau. Saya bantu keluar. Kamu terjepit kan sudah? Enggak. Nggak Saya mau. nggak mau keluar. Kamu nggak mau keluar. Saya keluarin mau. Kenapa nggak mau keluar? Belum ada yang mati. Oh, belum ada yang mati. Emangnya ngancurin usaha Bu Masama nggak cukup? Tapi dia belum mati. Sikat Pak Ustadz. Ya sudah saya tanya, kamu di tubuhnya Bu Masama di mana? Tunjuk pakai tangan. Oh sih. Ya sudah kamu saya keluarkan aja ya. Ya bismillah pemirsa dan ibu-ibu, saatnya kita sekarang eksekusi. Biarin Ibu Masama sadar ya. Pemirsa di rumah dan juga penonton di studio, saya akan mendoakan Ibu Masama. Boleh ikut mengaminkan kalau kasusnya seperti Ibu Masama, kasus rumah tangga, kasus jual beli, kasus yang dendam, ingin menghancurkan keluarga yang lain. Boleh ikut mengaminkan, mudah-mudahan kalau kasusnya sama diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Masama, ya Allah. Memohon kepadamu agar sakit yang diderita 1 tahun belakangan ini sampai 6 tahun, ya Allah. Dimohonkan kepadamu, ya Allah, agar Engkau berkenan memberikan kesembuhan, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah.
Jika sakitnya Ibu Masamah disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Ibu Masamah, dari emosionalnya, dari amarahnya, dari kekakuan hatinya, dari kekakuan fikirnya ya Allah, dari egoisnya ya Allah, dari suuzonnya ya Allah,